kita bersyukur dan berterima kasih. Kita pada pagi hari ini boleh kembali bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Yuk adik-adik, bersama-sama kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita siap untuk datang dan beribadah. Kita nyanyikan lagu ini, Bapa-Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita mau berbicara kepada Tuhan. Kita tutup mata kita, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Yuk ikutilah usah berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami semua mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Saat ini, di tempat masing-masing, kami mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, saya yakin pasti pada pagi hari ini semuanya bersuka cita, semuanya bersemangat, semuanya senang banget kita bisa memuji Tuhan. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat, dengan pakai gerakan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah
pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu ini, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Yuk bersama-sama dengan pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh kembali berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin dan memampukan kami untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui cerita firman-Mu. Berkati juga Lose yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gimana kabar kalian adik-adik? Kali ini Lose ditemenin temen baru loh. Namanya Gracia. Aduh, mana nih Gracia nih? Mana Gracia? Oh, itu Gracia. Halo Lausya, halo teman-teman. Kenapa kamu sedih, Gracia? Kan ini masih pagi kok kamu sudah kelihatan sedih gitu. Iya Lausya, aku sedih soalnya hari ini papa mama kan mau ajak aku pergi ke taman safari. Tapi sekarang hujan, kalau nanti hujannya nggak berhenti, bisa batal deh rencana pagi ke taman safarinya. Hah, sebel. Oh, wah iya ya. Pantas kamu sedih gitu ya. Oh ya, kamu sudah berdoa belum untuk minta tolong Tuhan supaya kamu bisa pergi ke taman safari? Belum Lausya. Kamu tahu nggak? Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Tuhan yang mengatur seluruh ciptaannya. Tuhan dapat memberikan hujan. Tuhan juga dapat memberikan sinar matahari yang cerah. Memberikan hari yang cerah. Lausya, bukannya matahari itu terbit dengan sendirinya? Kan karena bumi berputar mengelilingi matahari. Dan juga hujan kan dari awan yang menurunkan titik-titik air. Itu yang aku pelajari di sekolahku. Nah, menurut Alkitab, Tuhan yang menciptakan semua itu. Dan yang menjadikan semua alam semesta dapat bekerja secara sempurna. Kan itu semua sudah tertulis di kitab Kejadian.
pasal 1 mengenai penciptaan. Selain itu, Tuhan juga berkuasa loh menahan berkat-Nya bagi umat yang tidak setia kepada Tuhan. Hal ini juga pernah dialami bangsa Israel pada zaman Nabi Elia. Tuhan tidak mau loh turunkan hujan kepada bangsa Israel karena mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Nah, adik-adik mau dengerin nggak ceritanya mengenai Raja Ahab dan Nabi Elia? Nah, yuk kita dengerin bareng-bareng ya. Jelas ya, kita dengerin bareng-bareng ya. Pada waktu itu, bangsa Israel bangga karena punya seorang raja muda. Raja itu bernama Raja Ahab. Kalau raja sedang berjalan-jalan nih dengan kereta kerajaan, wah, rakyat-rakyat bersorak-sorai. Hidup Raja Ahab, hidup Raja Ahab. Nah, waktu itu Raja Ahab belum punya istri. Wah, rakyat berbisik-bisik. Wah, siapa ya yang akan beruntung menjadi istri raja? Banyak gadis cantik di Israel sana. Tapi ternyata pilihan Raja Ahab lain. Dia jatuh cinta dengan seorang gadis dari negeri Sidon di luar Israel. Namanya Ratu Isabel. Ratu Isabel akhirnya dibawa oleh Raja Ahab ke Samaria. Samaria itu ibu kotanya kerajaan Israel pada waktu itu. Nah, ada pesta yang besar pada hari pernikahan Ahab dan Isabel. Rakyat-rakyat pada berbisik-bisik. Wah, kamu sudah lihat Ratu Isabel belum? Wah, cantik ya pakaiannya. Bagus sekali, mewah. Kata rakyat-rakyat yang melihat, tetapi ada juga yang berbisik-bisik. Aku tidak senang dengan Ratu Isabel karena mukanya kejam dan kelihatannya jahat. Matanya seperti mata nenek sihir yang jahat. Nah, bisikan orang Israel itu ternyata memang benar. Ratu Isabel itu seorang wanita yang kejam sekali. Dan Raja Ahab selalu menuruti apa yang dikehendaki istrinya. Benar saja ya. Ternyata beberapa hari kemudian setelah pernikahan, Ratu Isabel minta supaya dibangun kuil-kuil untuk menyembah dewa-dewanya Isabel. Namanya Dewa Baal dan Dewa Asyera. Isabel percaya oleh dewa-dewa, nggak percaya kepada Tuhan Allah. Nah, Dewa Asyera itu dikatakan dapat memberikan matahari yang cerah dan sinar mata dan hujan yang lebat, sehingga tanaman bisa tumbuh subur. Nah, akhirnya Raja Ahab juga ikut menyembah Dewa Baal dan Asyera karena istrinya. Demikian juga bangsa Israel mengikuti Raja Ahab juga untuk menyembah Baal dan Asyera. Nah, jadi setiap mendapatkan berkat, panennya subur, bangsa Israel menyembahnya ke Dewa Baal dan Asyera, tidak lagi menyembah Tuhan Allah. Bahkan para nabi yang mengingatkan supaya mereka kembali ke Tuhan Allah, mereka dibunuh oleh Ahab dan Isabel. Jadi banyak nabinya Tuhan itu dibunuh oleh mereka. Wah, jahat sekali ya ternyata. Nah, kejahatan mereka itu Tuhan sedih. Akhirnya Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Elia. Nah, Tuhan menyuruh Nabi Elia yang masih setia kepadanya untuk mengingatkan kepada Raja Ahab. Pergi kepada Raja Ahab, beritahukan kepada dia, tidak akan ada embun atau hujan sampai Tuhan menurunkannya. Waduh, Elia berani nggak ya menyampaikan ke Raja Ahab? Takutnya nanti dibunuh juga seperti nabi-nabi yang lain. Tapi ternyata Elia
berani. Dia tetap mau setia dan percaya kepada Tuhan. Akhirnya dia pergi ke kota Samaria. Di depan istana sudah ada penjaga pintu di istana. Waktu Elia datang, penjaganya bertanya, "Mau apa kamu kesini?" Terus Elia bilang, "Oh, saya mau menyampaikan firman Allah kepada raja." Akhirnya oleh penjaga, akhirnya Elia dibolehkan masuk. Nah, Raja Ahab heran loh, lihat Nabi Elia. Kok ini seperti nabinya, kenapa ini? Nah, akhirnya Elia menyampaikan firman Tuhan. "Demi Allah yang hidup, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan, kecuali kalau kukatakan." Nah, sesudah itu Elia pergi dari hadapan Raja Ahab. Sesudah Nabi Elia pergi, Raja Ahab bingung, diam sebentar dia. Mikir. Kemudian dia berkata dengan marah ya, "Orang itu tadi gila kali ya, si Elia tadi. Masa nggak ada turun hujan, nggak ada embun? Bukankah Baal dan Asyara itu berkuasa mendatangkan hujan?" Nah, sesudah itu Raja Ahab mencoba untuk mengabaikan pesannya Elia. Dah, biarin aja, paling itu tadi orang gila kan. Ternyata adik-adik, perkataan Elia, firman Tuhan tadi terjadi. Hari demi hari hujan gak turun. Pagi hari biasanya ada embun, tidak ada embun. Minggu demi minggu gak ada hujan juga. Bulan demi bulan, makin lama makin kering karena tidak ada hujan. Tanah udah mulai kering, pecah-pecah. Jadi retak-retak tanahnya. Udara juga panas ya karena nggak turun hujan. Matahari, jadi panas sekali, seperti menusuk-menusuk karena panas sekali. Akibatnya apa? Pohon-pohon juga mulai banyak yang mati, daun-daunnya berguguran karena kekeringan. Kemudian sungai-sungai juga kering semuanya. Hewan peliharaan, kambing, domba, mereka kehausan. Nah, penduduk Israel juga gelisah karena mereka sawah dan ladang tidak menghasilkan padi dan sayur. Jadi mereka tidak menghasilkan makanan. Wah, mereka jadi kelaparan dan kehausan. Siapa yang dapat menolong mereka? Mereka menjadi panik. Baal dan Asyera bisa menolong mereka enggak? Wah, mereka cemas. Sepertinya tidak ada pengharapan lagi buat mereka. Nah, baru Raja Ahab dan Isabel mengingat perkataan Elia. Elia pernah berkata ya, "Demi Tuhan, Allah yang hidup, Allah Israel, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Wah, Raja Ahab marah. Ini berarti Elia ini yang menyebabkan kekeringan, menyebabkan gak turun hujan. Akhirnya dia panggil semua prajurit untuk mencari Elia. Dan mau ditangkap. Nanti mau dibunuh mungkin. Nah, prajurit-prajurit mencari Elia di semua tempat. Ketemu gak ya adik-adik? Ternyata enggak. Karena Tuhan sudah menyembunyikan Elia. Di mana kira-kira Elia bersembunyi ya? Apa jangan-jangan Elia juga ikut kelaparan ya? Kan gak ada hujan. Jadi semua tanaman, bahan makanan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Nah, jangan-jangan Elia juga kelaparan ya? Oh tidak, ternyata Tuhan selain menyembunyikan Nabi Elia, Tuhan juga memelihara Nabi Elia. Gimana caranya? Tuhan berfirman kepada Nabi Elia supaya dia pergi berjalan ke arah timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Di sebelahnya sungai Yordan. Nah, di situ Elia disediakan minum dari sungai itu. Dan makanannya diberi dari burung gagak. Karena Tuhan sudah perintahkan burung gagak untuk menyediakan
makanan buat Nabi Elia. Jadi, saat bangsa Israel kelaparan dan kehausan, Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan melalui sungai Kerit dan burung gagak. Nah, setiap pagi datang tuh burung gagak mengirimkan makanan kepada Elia. Kuak, kuak, kuak gitu ya, suara burung gagak. Wah, Elia lihat ke atas. Wah, banyak sekali burung gagak. Ada yang bawa roti, ada yang bawa daging, ada yang bawa buah-buahan. Wah, terima kasih Tuhan untuk roti dan daging ini. Elia selalu berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah pelihara Elia melalui burung gagak. Waktu sore juga sama. Datang lagi tuh sore hari, burung gagak kuak, kuak, kuak. Dia kasih roti, kasih daging untuk makan malam Elia. Wah, enak sekali ya Nabi Elia ya, dipelihara Tuhan. Sedang bangsa Israel lapar dan haus karena bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan. Nabi Elia tetap dipelihara Tuhan karena Nabi Elia setia dan tetap mengasihi Tuhan. Lalu, bagaimana ya dengan Raja Ahab dan Isabel? Apakah mereka mau percaya kepada Tuhan ya? Tidak, mereka tidak mau percaya. Mereka tetap minta pertolongannya kepada dewa Baal dan Asyera. Nah, mulai mereka, Raja Ahab dan Isabel berdoa, meminta pertolongan kepada dewa-dewanya. Meminta turun hujan. Tolong hujan turun. Kira-kira hujannya turun nggak ya adik-adik ya? Ternyata hujannya tetap tidak turun. Jadi jelas ya, dewa Baal, dewa Asyer, itu tadi dewa yang sia-sia. Dewa bohong, dewa bohongan. Mereka tidak bisa menolong kita karena mereka hanya patung. Raja Ahab itu sedang ditipu oleh patung-patung dan dewa-dewa palsu tadi. Bangsa Israel juga ditipu. Karena dewa-dewa seperti itu tidak bisa menolong mereka. Demikian juga sampai hari ini loh, masih banyak orang-orang ditipu oleh dewa-dewa palsu atau berhala-berhala palsu. Mereka meminta kesembuhan, meminta kekayaan, kepandaian, itu dengan meminta tolong kepada dewa-dewa palsu. Mereka pergi ke kuil, ke gua mungkin, ke gunung-gunung, ke dukun. Nah, mereka minta jimat ke dukun. Kadang dikasih air sama dukunnya, suruh minum. Nah, dia minum, dan sebagainya. Itu perbuatan yang salah. Tuhan tidak suka perbuatan seperti itu. Itu membuat sakit hati Tuhan. Kalau Tuhan sakit hati, berkat-berkat Tuhan tidak akan dicurahkan kepada kita. Jadi adik-adik, kalau mau menerima berkat yang baik, hanya ada satu cara. Tetap setia kepada Tuhan dan mengikuti segala perintahnya. Kita hanya bisa meminta pertolongan hanya dari Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang dapat memelihara kita. Nah, jadi Gracia, kamu sudah mengerti ya, kalau alam semesta dan segala ciptaannya ini Tuhan yang menyinta. Karena Tuhan yang mencipta, Tuhan juga yang mengatur semuanya. Mereka memang bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi semua itu karena Tuhan, bukan karena secara kebetulan ya. Mengerti Lausya, dan aku juga mau berdoa. Minta tolong Tuhan yang mengatur semua rencanaku untuk pergi ke Taman Safari. Amin. Bagus, Gracia. Minta tolong kepada Tuhan itu penting. Lihat, Gracia. Hujan kayaknya sudah mulai reda nih. Wah, kamu hari ini jadi pergi ke Taman Safari ya, kalau hujannya sudah reda. Hore, puji Tuhan, Tuhan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan, aku bisa pergi ke Taman Safari hari ini. Dadah teman-teman. Wah, selamat bersenang-senang Gracia. Hati-hati di jalan ya.
Tetap jaga protokol kesehatan. Bye. Wah, seneng ya Gracia bisa pergi ke taman safari ya. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk setia dan mengasihi Allah. Menjadikan Tuhan sebagai yang nomor satu di dalam hidup kami. Dan pimpin hidup kami agar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita lo seminggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Adik-adik, kita bersyukur kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita nggak mau ya, kita sudah belajar, kita nggak mau menjadi seperti orang-orang Ahab yang lebih pilih dunia, yang lebih pilih menyembah berhala. Tapi kita mau mencontoh Elia. Elia lebih pilih Tuhan dan taat menyembah Tuhan. Yuk, bersama-sama kita mau menyanyikan lagu ini, Cari Apa di Dalam Dunia. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Sekali lagi ya. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Sekali lagi. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Yuk adik-adik, kita siapkan persembahan kita sambil kita nyanyikan lagu ini, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Yuk adik-adik, sama-sama kita berdoa. Doa persembahan pada hari ini akan dipimpin oleh teman kita, Eileen. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami
mau memberikan persembahan. Tolong berkati persembahannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Eileen. Nah, adik-adik, Lause punya 2 buah pengumuman. Yuk, kita simak baik-baik ya. Yang pertama, nah, Lause mau nunjukin ini. Nah, ini sebuah kertas yang Lause yakin adik-adik semua sudah punya di rumah masing-masing ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Sebentar lagi kita mau memperingati hari ulang tahun gereja kita, GKY Cibubur, ke-15 tahun. Nah, kita mengucap syukur ya, Tuhan memberkati dengan begitu luar biasa gereja kita sudah 15 tahun lamanya. Nah, adik-adik, kita adik-adik diminta nih untuk mengerjakan sesuatu. Kita mau buat sesuatu. Apa yang mau kita buat? Dengan kertas ini ya. Nah, dengan kertas ini adik-adik diminta untuk menuliskan sebuah kalimat. Kalimatnya apa? Kalimatnya adalah selamat ulang tahun ke-15 GKY Cibubur. Lause ulang kembali ya. Selamat ulang tahun ke-15 GKY Cibubur. Nah, adik-adik tuliskan di kertas ini. Kemudian boleh digambar, boleh diwarnai. Wah, sekreatifnya adik-adik ya. Boleh ditempelin stiker-stiker juga. Atau ada prakarya-prakarya tertentu yang adik-adik suka, boleh juga ditempelin. Yang penting ada tulisannya ya. Selamat ulang tahun ke-15 GKY Cibubur. Nah, adik-adik, kalau sudah selesai, ada batas waktunya. Sebelum 31 Oktober. Paling telat 31 Oktober. Nah, adik-adik minta bantu papa mama atau papi mami, om tante atau opa oma untuk memfotokan tulisan adik-adik ini di kertas ini. Nah, fotonya ada 2. Foto yang pertama seperti Lause Martin ya. Jadi kertasnya dipegang, hadap ke kamera, terus nanti papa mama, papi mami, om tante atau kakek nenek bisa fotoin adik-adik. Nah, seperti ini ya posisinya. Foto yang kedua, minta tolong juga papi mami, om tante atau opa omanya untuk fotoin pada saat adik-adik lagi mengerjakan. Nah, difotoin adik-adiknya pas lagi mengerjakan. Jadi ada 2 foto ya. Nah, 2 foto ini bisa langsung dikirimkan ke Lause Marta atau lewat grup orang tua. Oke? Nah, ingat paling telat 31 Oktober ya. Nah, itu pengumuman yang pertama. Lause taruh dulu. Pengumuman yang kedua, gereja kita akan memperingati hari ulang tahun yang ke-15. Nah, adik-adik tahu nggak? Tidak hanya gereja kita secara keseluruhan, tapi sekolah minggu kita juga akan merayakan ulang tahun yang ke-15. Oleh karena itu, kita mau merayakan, memperingati HUT sekolah minggu kita yang ke-15 pada tanggal 21 November 2021. Lause ulang, 21 November 2021 jam 10 pagi lewat Zoom yang nanti linknya akan dibagikan buat adik-adik semua. Oke, ingat 21 November 2021 jam 10 pagi. Nah, adik-adik, itu saja pengumumannya. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau menyanyikan lagu ini, Bapak terima kasih. Kemudian Lause akan pimpin kita semuanya di dalam doa. Yuk, bersama-sama kita nyanyikan lagu ini, Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa
terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Yuk dengan sikap berdoa bangsa akan pimpin kita. Bapa di surga, terima kasih untuk sekolah minggu, untuk ibadah yang boleh kami lalui. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mendapat kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi bagi Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, juga untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah seselesainya ibadah ini, kami boleh kembali beraktivitas dengan selalu mengingat apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.